Kisah Raja Gelaudeos, penjaga Ethiopia dari timur. Prolog, bayi di tanah tinggi. Pada awal abad ke-16, ketika kabut pagi menutup dataran tinggi, Ethiopia dan lonceng gereja-gereja batu di Lalibela berdentang memanggil umat. Lahirlah seorang bayi lelaki di istana Raja Besar Lebna Dengel. Tangisnya terdengar nyaring, seolah memberi isyarat bahwa hidupnya kelak akan diwarnai perang dan darah. Bayi itu diberi nama Gelaudeos, yang kelak dikenang sebagai salah satu raja pejuang terbesar Ethiopia. Ibunya menggendongnya dengan penuh kasih, sementara para imam memberkati bayi itu dengan air suci dan doa kuno. Namun di luar istana, dunia tidak sedang damai. Dari timur, pasukan Kesultanan Adal, dipimpin oleh seorang panglima perkasa bernama Ahmad ibn Ibrahim Al-Ghazi, mulai menekan perbatasan Ethiopia dengan bantuan senjata dan penasihat dari Ottoman. Sejak dalam buayan, Gelaudeos sudah ditakdirkan hidup di bawah bayang-bayang perang. Masa kecil di bayang-bayang invasi, masa kecil Gelaudeos tidak pernah benar-benar tenang. Dia melihat ayahnya, Raja Lebna Dengel, berangkat berkali-kali dengan pasukan untuk melawan Ahmad Grang. Dari balik dinding istana, Gelaudeos mendengar dentuman meriam musuh yang jauh lebih canggih daripada senjata bangsanya. Ia melihat ibu-ibu menangis karena desa mereka dibakar. Ketika berusia belasan tahun, Gelaudeos sudah dilatih memegang pedang dan tombak. Seorang jenderal tua berkata kepadanya, "Pangeran pedang ini bukan hanya besi. Iwat telah dijanji. Janji bahwa kau akan melindungi rakyatmu, bahkan ketika dunia berbalik melawanmu." Gelaudeos menjawab dengan tegas, meski suaranya masih muda. "Kalau ayah gugur, aku akan meneruskan." Ethiopia tidak boleh jatuh, mewarisi takhta di tengah kekacauan. Ketika ayahnya wafat, Gelaudeos masih sangat muda. Negeri porak-poranda, desa-desa terbakar, gereja dijarah, dan pasukan Adal mendominasi sebagian besar wilayah. Di hadapan para bangsawan, pendeta, dan rakyat yang tersisa, ia berdiri dengan jubah sederhana. "Aku bukan hanya pewaris takhta," katanya lantang, "tetapi penjaga negeri ini. Selama aku hidup, Ethiopia tidak akan tunduk pada musuh." Sorak rakyat meledak meski mereka tahu janji itu berarti peperangan panjang. Sekutu dari barat. Saat keadaan semakin terjepit, datanglah bantuan yang tak terduga, pasukan Portugis yang dikirim oleh Raja Juang. Mereka tidak banyak, tetapi membawa senapan, meriam ringan, dan pengalaman melawan Ottoman di banyak medan. Pertemuan pertama Gelaudeos dengan pemimpin Portugis, Cristóvão da Gama, penuh kehormatan. "Kami datang bukan untuk menaklukkan," kata da Gama, "tetapi untuk berjuang di sisimu, karena iman kita satu." Gelaudeos menjawab, "Selamat datang di tanah tinggi kami. Mari kita satukan tombak Ethiopia dan mesiu Portugis. Bersama kita akan mengakhiri tirani Ahmad Grang." Pertempuran melawan Ahmad Grang. Hari itu tiba, pertempuran besar antara gabungan pasukan Ethiopia Portugis melawan armada Adal yang dipimpin Ahmad Grang. Medan perang terbentang di padang luas yang dikelilingi bukit. Langit dipenuhi asap mesiu. Meriam Ottoman menggelegar, senapan Portugis membalas. Pasukan Ethiopia dengan panah dan tombak menyerbu, meneriakan doa perang mereka. "Dengan salib kami melawan." Di tengah hiruk pikuk, Gelaudeos menunggang kuda putihnya. Pedangnya terangkat tinggi, suaranya menggelegar. "Jangan takut. Hari ini kita bukan hanya berperang untuk tanah, tetapi untuk iman dan masa depan anak-anak kita." Pertempuran berlangsung sengit. Akhirnya Ahmad Grang tertebas, gugur di medan. Kabar itu tersebar secepat kilat. Ethiopia diselamatkan, membangun kembali negeri. Kemenangan besar tidak mengakhiri penderitaan. Ethiopia harus dipulihkan. Desa-desa dibangun ulang, gereja yang hancur didirikan kembali. Namun tantangan baru muncul. Portugis membawa ajaran Katolik Roma yang berbeda dengan Ortodoks Ethiopia. Beberapa imam merasa terancam. Dalam sidang besar, Gelaudeos menegaskan, "Kami berterima kasih atas bantuan Portugis, tetapi iman Ortodoks adalah jantung Ethiopia. Ia tidak bisa diganti." Keputusan itu meneguhkan identitas bangsa. Ethiopia tetap berdiri di atas akarnya sendiri, meski tetap menghargai sekutu asingnya. Pertempuran terakhir, meski Ahmad Grang tewas, sisa-sisa Adal dan sekutu Ottoman masih berusaha merebut tanah Ethiopia. Gelaudeos tidak pernah berhenti berperang. Ia turun langsung ke medan laga, meski para penasehatnya berkata, "Tuanku, biarkan jenderalmu memimpin. Nyawamu terlalu berharga." Namun ia menjawab, "Seorang raja tidak bisa bersembunyi ketika rakyatnya berjuang. Jika aku harus mati, biarlah aku mati di antara mereka." Pada tahun 1559, dalam sebuah pertempuran di medan perbatasan, Gelaudeos terluka parah. Ia jatuh dari kudanya, darah membasahi tanah yang ia bela sejak muda. Prajuritnya menangis, tetapi sang raja tersenyum tipis. "Ethiopia, tetaplah berdiri," ucapnya sebelum menghembuskan napas terakhir. Warisan sang penjaga. Kabar gugurnya Gelaudeos mengguncang negeri.
namun warisannya lebih besar daripada hidupnya sendiri. Ia dikenang sebagai raja yang tidak hanya melawan musuh dengan pedang, tetapi juga menjaga iman dan jati diri bangsanya. Tanpa Gelaudeus mungkin Ethiopia sudah jatuh ke tangan Ottoman atau Adal, tetapi berkat keberanian dan tekadnya, negeri itu tetap merdeka, menjadi satu-satunya kerajaan di Afrika yang bertahan tegak berabad-abad kemudian. Namanya terus disebut dalam doa-doa, lagu rakyat, dan kisah para pendeta. Ia bukan sekadar kaisar, ia adalah perisai Ethiopia, sang penjaga dari timur. Yang kisah hidup dan tindakan Raja Gelaudeus, masa kecil dalam badai. Gelaudeus lahir sebagai putra Raja Lebna Dengel dari Ethiopia, seorang raja yang sudah harus menghadapi serangan besar dari Kesultanan Adal yang dipimpin oleh Panglima Besar Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, yang dikenal dengan julukan Ahmad Grang atau si tangan kiri. Sejak kecil, Gelaudeus tumbuh dalam suasana ketakutan dan peperangan. Desa-desa terbakar, gereja-gereja dihancurkan, dan rakyatnya sering menjadi korban serangan pasukan Adal. Ia belajar arti penderitaan rakyat sebelum ia memahami makna mahkota. Ketika ayahnya wafat di tengah situasi kacau, Gelaudeus masih sangat muda, tetapi ia tidak punya pilihan selain mengemban takhta. Ia bukan naik sebagai seorang pangeran dalam pesta perayaan, melainkan sebagai seorang raja yang harus langsung mengangkat pedang demi bertahan hidup. Naik takhta di tengah kekacauan. Sebagai raja muda, Gelaudeus mewarisi kerajaan yang hampir hancur. Banyak wilayah Ethiopia sudah diduduki oleh pasukan Adal yang mendapatkan dukungan dari Kekaisaran Ottoman, termasuk meriam dan senapan api yang jauh lebih modern dibandingkan senjata tradisional Ethiopia. Keadaan ini membuat Gelaudeus tampak seakan hanya tinggal memimpin sisa kerajaan yang akan runtuh. Tetapi justru dalam keadaan itulah ia ditempa. Ia mengikat sumpah dalam hati, lebih baik mati sebagai raja pejuang daripada hidup sebagai raja boneka di bawah penjajahan. Perjuangan melawan Adal dan Ottoman. Perjuangan Gelaudeus mencapai titik penting ketika Portugis memutuskan membantu Ethiopia. Mereka mengirimkan pasukan kecil di bawah pimpinan Cristóvão da Gama, putra dari penjelajah besar Vasco da Gama. Walau jumlah mereka sedikit, pasukan Portugis membawa sesuatu yang Ethiopia sangat butuhkan: senapan, artileri, dan taktik Eropa. Bersama Gelaudeus, mereka menghadapi pasukan Ahmad Grang yang kuat. Pertempuran demi pertempuran berlangsung sengit. Pada awalnya, keberuntungan sering berpihak pada Ahmad, dan bahkan Cristóvão da Gama gugur ditangkap musuh. Namun Gelaudeus tidak menyerah. Ia memimpin rakyatnya dalam semangat yang membara. Akhirnya, dalam sebuah pertempuran besar di Medan Wainadaga, pasukan Gelaudeus berhasil mengalahkan Ahmad Grang. Sang panglima Adal tewas, dan kemenangan itu menyelamatkan Ethiopia dari kehancuran total. Sejak saat itu, nama Gelaudeus dikenang sebagai raja yang menyelamatkan negerinya dari musnah. Membangun kembali negeri yang luka. Kemenangan tidak berarti segalanya selesai. Ethiopia masih porak-poranda. Ladang terbakar, desa kosong, gereja hancur. Gelaudeus bekerja keras membangun kembali tanahnya. Ia memanggil rakyat yang tercerai-berai, membuka kembali sawah dan ladang, serta memulihkan kehidupan keagamaan. Lebih dari itu, ia menjaga agar iman Kristen Ortodoks Ethiopia tetap teguh. Portugis, yang merasa berperan besar dalam menyelamatkan Ethiopia, menekan agar kerajaan ini tunduk pada kepausan Roma dan meninggalkan tradisi Ortodoks. Tetapi Gelaudeus menolak. Ia berkata bahwa Ethiopia menghargai sekutu, tetapi iman dan tradisi tidak untuk dijual. Dengan keputusan itu, ia menjaga kemandirian agama bangsanya, sekaligus meneguhkan identitas Ethiopia di tengah dunia yang berubah, diplomasi yang legitimasi. Selain berperang dan membangun kembali negeri, Gelaudeus juga berpolitik dengan bijaksana. Ia menulis surat-surat kepada sekutu Eropa, memperkuat hubungan diplomatik, tetapi selalu menegaskan bahwa Ethiopia adalah kerajaan merdeka, bukan wilayah taklukan. Ia juga memperkuat legitimasi dinasti Salomo, keturunan yang diyakini bersemoki hingga Raja Salomo dan Ratu Sheba. Dengan itu, ia memperkuat rasa hormat rakyatnya terhadap takhta, bahkan ketika masa perang menguji segalanya. Akhir hidup di medan perang, sisa-sisa pasukan Adal dan Ottoman masih menjadi ancaman sepanjang pemerintahannya. Gelaudeus tidak pernah benar-benar hidup dalam damai. Ia selalu berpindah antara medan perang dan istana, antara pedang dan pena. Pada akhirnya ia gugur pada tahun 1559 dalam sebuah pertempuran melawan pasukan musuh. Ia meninggal bukan di ranjang kerajaan, melainkan di tanah yang dipenuhi debu pertempuran di tengah rakyatnya. Warisan abadi. Gelaudeus dikenang sebagai raja pejuang, raja yang menyelamatkan Ethiopia dari kehancuran. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap invasi Adal dan Ottoman.
Menjaga tegaknya iman Ortodoks Ethiopia dari tekanan luar. Membuktikan bahwa sekutu penting, tetapi kedaulatan lebih penting. Memberi contoh bahwa seorang raja sejati tidak lari dari perang, tetapi memimpin di garis depan. Warisan itu hidup hingga kini. Ethiopia tetap menjadi satu-satunya kerajaan Kristen kuno di Afrika yang bertahan, melawan badai penjajahan dan ancaman eksternal selama berabad-abad. Dan nama Gelaudeos menjadi salah satu benteng utama dalam kisah itu. Anak-anak negeri ini akan bertanya di suatu hari, mengapa Ethiopia masih berdiri? Jawaban mereka haruslah, karena ayah-ayah mereka tidak lari, karena raja mereka tidak bersembunyi, karena semua berjuang bersama, hingga nafas terakhir. Ketika aku mengangkat pedang, aku, Parn, bukan hanya mengangkat besi, melainkan sumpah. Sumpah kepada jor ayahku, kepada leluhurku, kepada jor rakyatku, bahwa aku akan menjaga negeri ini, meski harus menukar hidupku dengan darah di tanah medan perang. Aku menerima sahabat dari barat yang datang membantuku, tetapi jangan salah. Iman kita bukanlah barang dagangan. Gereja Ortodoks Ethiopia adalah akar kehidupan bangsa ini. Tanpa akar itu, kita hanya menjadi pohon kering yang mudah tumbang. Mereka datang dengan meriam, senapan, dan api asing dari negeri jauh. Tetapi kita memiliki iman, tanah tinggi yang menjaga kita, dan hati yang berani. Jangan pernah takut pada senjata besi, sebab keberanian adalah baja yang sesungguhnya.